Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan mengamati mengenai reproduksi dan perkembangan pada ayam. Nah, tempat kami mengamati ini berada di Peternakan Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, kita akan membahas reproduksi dan perkembangan ayam. Ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling umum dan penting di seluruh dunia. Nah, ini adalah kandang reproduksi ayam di Peternakan Universitas Bengkulu. Di dalam kandang ini terdapat 25 ayam kataras yang siap untuk bereproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas anatomi dasar ayam yang terkait dengan reproduksinya. Sistem reproduksi ayam betina mencakup ovarium dan ovidum, sedangkan pada ayam jantan itu mencakup testis yang berfungsi untuk produksi sperma. Berikut adalah anatomi reproduksi ayam. Reproduksi dari ayam jantan yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri atas tubul seminiferus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internetial berupa sel adik yang fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen, steroid, dan juga testosteron. Spesies ayam ini bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Di bawah testis ini terdapat sepasang epidemis yang fungsinya adalah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju dengan vas deferens. Selanjutnya adalah ductus deferens. Ductus deferens ini sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di proctodeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epidemis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens ini jumlahnya sepasang dan fungsinya adalah untuk menghubungkan bagian epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Alat kopulasi pada ayam akan mengalami rudimenter atau tidak berkembang yang biasanya disebut dengan papile atau falus. Papile ini fungsinya adalah untuk melakukan penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Selain itu, papile ini biasanya kita kenal juga dengan penis pada ternak ayam jantan. Dan yang terakhir ini adalah alat untuk mengeluarkan sperma atau lubang anus yang biasa disebut dengan kloaka. Organ reproduksi ayam betina. Yang pertama adalah primer atau ovarium dan yang kedua adalah sekunder atau oviduk. Nah, ini dia ovarium. Ovarium itu disebut juga dengan kantung telur, merupakan tempat produksi, perkembangan, dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut, berdekatan dengan ginjal sebelah kiri dan digantung oleh ligamentum mesofaring. Di dalam ovarium ini juga terdapat folikel yang terbentuk menjadi awal mula dari kuning telur. Ia akan membesar semakin lama dan berbentuk seperti bola. Selanjutnya adalah oviduk. Oviduk itu merupakan serangkaian panjang dalam reproduksi yang fungsinya itu adalah untuk menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduk ini nantinya akan terdiri menjadi 6 bagian, yaitu pertama infundibulum. Ini dia infundibulum. Fungsinya adalah sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, bagian ujungnya ini akan terdapat selaput tipis berbentuk corong, disebut juga dengan fimbriae. Itu fungsinya adalah untuk menangkap ovum, kemudian ovum akan masuk ke saluran yang kedua, yang disebut juga dengan magnum. Magnum itu yang adalah bagian terpanjang dari oviduk. Fungsinya adalah untuk mensekresikan dibumin atau putih telur
serta terjadi pembentukan kazai. Ketiga adalah isthmus. Isthmus ini fungsinya adalah untuk mensekresikan kerabang tipis atau membran sel. Isthmus ini sangat berdekatan dengan magnum, memiliki ciri khusus yaitu berwarna putih dan 4 cm terakhir. Dia berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Yang keempat, uterus. Uterus itu di bagian oviduk yang berfungsi untuk membentuk kerabang atau cangkang telur. Dan yang paling akhir adalah vagina, yang merupakan bagian oviduk yang paling belakang dan diakhiri dengan adanya kloaka. Vagina ini fungsinya adalah tempat untuk menyimpan spermatozoa. Kloaka adalah saluran terakhir yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, feses, dan untuk mengeluarkan telur. Gimana cara bedainnya gitu? Ayo, Ini mau tanya, kalau di kandang peternak ini jenis ayamnya apa ya? Untuk yang dirawat sekarang itu ayam ketaras namanya, yaitu persilangan antara ayam Arab dan ayam bertelur ras, yang dimana komposisinya itu 75% ayam Arab dan 25% ayam bertelur ras. Nah ini kan kandang reproduksinya ya. Ada nggak sih perbedaan dari ayam betina sama dari ciri-cirinya? Kalau perbedaan ya seperti ayam pada biasanya, seperti ayam-ayam jenis lain. Kalau ayam jantan badannya itu agak sedikit besar dan memiliki jeger, ini contohnya. Kalau yang betina sama seperti betina-betina ayam jenis lain. Untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan, mungkin dari warna juga bisa dibedakan. Apakah ada proses perkawinan? Bagaimana proses perkawinan yang terjadi di kandang ini? Apakah ada metode khusus? Kalau di kandang ini kan ayam telur ya, jadi itu tidak melalui proses perkawinan, dia mengandalkan dari pakan, nutrisi dari pakan. Jadi kalau nutrisi dari pakan itu tercukupi, maka otomatis ayam itu pasti akan bertelur. Kalau ayam itu sudah memasuki waktu untuk bertelur. Kira-kira pada usia berapa ya ayamnya itu? Kalau ayam katarak sendiri mungkin untuk mulai berproduksi itu sekitar di umur 1,5 sampai 2 bulan. Untuk mengelola reproduksi ayam ini apakah ada hambatan atau tantangan tersendiri ya? Kalau hambatan sendiri mungkin serangan misal seperti ular atau musang itu bisa terus karena kan masih ada beberapa celah. Mungkin kendalanya juga air, kalau musim kemarau kan air nggak ngalir. Kalau pakannya sendiri kan itu langsung beli dari toko tempat jual pakan. Baik, terima kasih Kak atas informasi. Oke, sama-sama. Ayam-ayam di sini diberi makan 2 kali dalam seharinya. Proses perkawinan ayam melibatkan transfer sperma dari jantan ke betina. Ini terjadi ketika ayam jantan menaiki ayam betina dan menyalurkan sperma melalui kloaka. Lingkungan dan faktor eksternal seperti pencahayaan dan kesehatan ayam memainkan peran penting dalam keberhasilan proses perkawinan. Pada saat terjadinya reproduksi, di mana ayam jantan dia akan naik ke tubuh ayam betina. Hal ini terjadi untuk menghubungkan saluran-saluran reproduksi yang ada pada ayam jantan dihubungkan ke saluran kloaka ayam betina. Nah, seperti pada gambarnya, saat terjadinya
proses reproduksi di mana sperma pada ayam jantan akan keluar menuju kloaka pada ayam betina. Terus sperma ini juga akan menuju ke istimus. Selanjutnya menuju ke magnum dan sampailah ke tahap fertilisasinya. Itu yang ada gambar warna kuning, tahap fertilisasi. Ya, sperma masuk ke situ dan bertemulah sperma dan sel ovum yang telah matang. Oke, kita akan bahas bagaimana sih terbentuknya cangkang pada ayam. Istilahnya gini kan, dia berasal dari sperma, terus kok tiba-tiba bisa keluar dalam bentuk cangkang gitu. Bagaimana sistemnya? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Ovarium ini dia akan mengeluarkan ovum yang matang menjadi yolk atau yang kita kenal kuning telur. Pada saat kita makan telur itu kan ada kuning telurnya. Itulah yang namanya ovum matang. Mengapa telur yang ada di rumah tidak dapat menetas menjadi anak ayam? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Jawabannya adalah karena hampir tidak ada telur fertil yang dijual di toko. Nah, maksudnya ini gimana sih? Jadi, untuk menghasilkan telur, ayam betina tidak harus berhubungan badan dengan ayam jantan terlebih dahulu. Telur yang keluar dari tubuh ayam betina saat dia tidak berhubungan badan dengan ayam jantan akan menjadi telur infertil atau telur kosong. Jadi mau kita tetaskan pun atau tidak, dia tetap akan berakhir menjadi telur, tidak akan berkembang menjadi ayam. Sementara itu, telur yang dihasilkan dari hubungan badan antara ayam betina dan ayam jantan itulah yang termasuk telur fertil. Jadi, telur fertil ini dia tidak otomatis ya berisi anak ayam. Telur fertil bisa menghasilkan anak ayam dengan syarat adanya inkubasi. Inkubasi ini harus dilakukan dengan benar dan waktu yang tepat. Seperti yang kita tahu, anak ayam akan menetas pada hari ke-21. Nah, jadi kalau inkubasi dan perlakuannya salah juga, telur fertil ini juga tidak akan berakhir menjadi anak ayam. Sesudah bertemu sperma dan ovum, dia akan bergerak menuju magnum. Di magnum inilah terjadi pembentukan putih telur. Baru terbentuk juga yang namanya kalaza. Baru selanjutnya dia bergerak ke istimus atau bagian nomor 3. Nah, di sini akan dihasilkan materi sel tipis. Terbentuklah ruang udara di ujung kuning telur tersebut. Jadi kalau kita makan telur, kita kupas, telur rebus misalnya lebih jelas terlihat, pada bagian ujungnya itu kayak terdapat rongga. Itulah yang dinamakan rongga udara. Baru telur tersebut sudah terbungkus oleh cangkang. Yang kita kenal itu kulit telur namanya. Sudah dia terbungkus oleh cangkang, dia akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, waktu pengeluaran ini hanya sebentar, hanya sekitar 1 menit saja. Ini adalah proses berkembangnya embrio ayam menjadi anak ayam selama 21 hari. Hari pertama, jaringan mulai berkembang. Embrio mulai membelah. Pada hari kedua, denyut jantung mulai terasa. Hari ketiga, pembuluh darah mulai berkembang. Hari keempat, sayap dan kaki akan berkembang. Di hari kelima, otak dan mata yang akan berkembang. Pada hari keenam, sayap dan kaki mulai terlihat, jari mulai terbentuk. Di hari ketujuh, paruh mulai terbentuk. Terbentuklah guratan di sekitar mulut. Hari ke-8 muncul pori-pori pada kulit ayam. Hari ke-10 cakar mulai berkembang. Hari ke-11 bulu ekor muncul. Di hari ke-12 terbentuklah sisik di kaki dan tungkai. Hari ke-13 kelopak mata terbentuk. Di hari ke-14 kepala mengarah ke ujung telur yang besar.
hari ke-17, kepala melipat di antara kaki. Pada hari ke-18, embrio berkembang mengisi ruang yang tersedia di dalam cangkang. Di hari ke-19, kuning telur masuk ke perut. Dan di hari ke-20 dan 21 mulailah telur menetas. Baik, kami akan lanjut ke lokasi selanjutnya. Proses inkubasi sangat penting untuk perkembangan embrio. Kondisi ideal untuk inkubasi meliputi suhu dan kelembapan yang tepat. Inkubasi bisa dilakukan secara alami oleh induk ayam atau menggunakan inkubator buatan. Selama masa inkubasi, embrio berkembang hingga siap menetas. Kak, mau nanya, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami di sini mau mewawancarai mengenai ayam. Dengan kakak sendiri? Nama kakak Denny Hermawan, jurusan peternakan angkatan 20. Pak Denny, sebelumnya kami bertanya, ini jenis ayamnya apa ya? Untuk jenis ayamnya itu jenis ayam kataras yang dipersilangkan antara ras ayam kampung sama ayam Arab. Ini kira-kira mulai berapa hari dari penetasannya? Untuk umurnya itu sekitar 1 minggu dari telurnya sudah menetas kayak gitu, baru diletak di sini. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Lagi. Nah, itu tadi pengamatan kami di Peternakan Universitas Bengkulu. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.